Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Risya Farida, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan berbagi informasi dengan kalian semuanya. Sebelum saya mulai, saya teringat sebuah kutipan yang dikatakan oleh Henry Ford yang mengatakan bahwa saat gagal, kamu bisa memulai dengan cara yang lebih cerdas. Hal tersebut menunjukkan bahwa karir, bisnis bisa saja gagal, melainkan berbeda halnya dengan proses perkembangan anak. Frank Monks mengatakan bahwa perkembangan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Perkembangan diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat terulang kembali. Oleh karena itu, kita perlu memahami aspek-aspek perkembangan anak. Maka, pada kesempatan kali ini, topik menarik kita adalah konsep perkembangan anak. Sub pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama adalah pengertian perkembangan. Yang kedua adalah hukum yang mengatur tentang perkembangan. Yang ketiga adalah aspek yang mempengaruhi perkembangan. Yang keempat adalah tahap-tahap perkembangan. Dan yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang perkembangan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian perkembangan. Di antaranya adalah Harlock dan Hasan. Harlock mengemukakan bahwa perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Sedangkan Hasan mengemukakan bahwa perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sendiri menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Oleh karena itu, perkembangan dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Selanjutnya tentang hukum yang mengatur tentang perkembangan. Hal tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama adalah hukum tempo perkembangan. Menurut hukum ini, setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang temponya cepat, ada pula yang lambat. Sebagai contoh, ada seorang anak yang cepat sekali menguasai keterampilan berjalan dan berbicara. Tetapi ada juga yang berjalannya ataupun bicaranya lambat dikuasai. Hal itu karena setiap individu memiliki tempo sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah hukum irama perkembangan. Menurut hukum ini, perkembangan anak itu mengalami gelombang pasang surut. Mulai dari lahir hingga dewasa, kadangkala anak tersebut mengalami kemajuan, juga kemunduran dalam suatu bidang tertentu. Dan yang terakhir adalah hukum memperkembangkan diri. Dalam hukum ini, timbul dorongan dan hasrat dalam mempertahankan diri pada setiap individu. Sebagai contoh, dorongan mempertahankan diri terwujud misalnya pada dorongan makan dan menjaga keselamatan diri sendiri. Anak menyatakan perasaan lapar, haus, dan sakit dalam bentuk menangis. Dan tangisnya itu yang dianggap sebagai dorongan mempertahankan diri, agar ia tidak kelaparan. Mengetahui tentang pengertian perkembangan dan hukum yang mengatur tentang perkembangan, kita perlu memahami tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan. Aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan intelijensi atau kognitif. Yang ketiga adalah perkembangan emosi. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Adapun aspek yang mempengaruhi fisik menurut Kuhlen dan Thompson diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem syaraf. Hal tersebut meliputi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua adalah otot-otot. Yang ketiga adalah kelenjar endokrin.
di mana adanya perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Dan yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh, di mana adanya perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya adalah perkembangan intelijensi atau kognitif. Adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget pun mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif yang berarti interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir yang abstrak. Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu, di mana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Dan yang terakhir adalah perkembangan emosi. Pada perkembangan ini, meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Emosi yang berkembang akan sesuai dengan impuls emosi yang diterimanya. Misalnya, jika anak mendapatkan curahan kasih sayang, mereka akan belajar untuk menyayangi. Dan emosi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan karena pengaruh rangsangan dari luar, misalnya rasa dingin, manis, sakit, lelah, dan sebagainya. Sedangkan emosi psikis yaitu emosi yang menyangkut kejiwaan dari dalam diri individu itu sendiri. Ada beberapa tahap dalam proses perkembangan, di antaranya sebagai berikut. Untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan, maka dilakukan pembagian berdasarkan waktu-waktu yang dilalui manusia dengan sebutan fase. Seperti yang dikatakan oleh Santrok dan Yusen, tahap-tahap perkembangan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fase pranatal, yaitu waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Selanjutnya ada fase bayi, yaitu saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Selanjutnya fase kanak-kanak awal, di mana fase ini berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun, kadang-kadang disebut masa prasekolah. Dilanjutkan dengan fase kanak-kanak tengah dan akhir, di mana fase ini berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun, sama dengan masa usia sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah fase remaja, di mana masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun, dan berakhir kira-kira sekitar umur 18 sampai 22 tahun. Dan yang tak kalah penting, faktor-faktor yang mempengaruhi tentang perkembangan, diantaranya sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor intern meliputi sifat-sifat keturunan, di mana setiap individu memperoleh sifat yang menurun dari orang tua ataupun keluarga yang lebih tua. Yang selanjutnya adalah intelijensi. Dan yang ketiga adalah seks atau jenis kelamin, di mana pada waktu lahir anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, tetapi perkembangan anak perempuan lebih cepat dan lebih cepat pula mencapai kedewasaannya. Selanjutnya, faktor ekstern meliputi kebangsaan. Umumnya, anak-anak dari ras Mediterania tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Yang selanjutnya adalah posisi dalam keluarga, di mana kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Sebagai contoh, anak kedua, anak ketiga, dan sebagainya, pada umumnya perkembangannya lebih cepat dari anak yang pertama. Makanan yang bergizi merupakan faktor yang sangat penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.